Pada abad ke-21 ini, dunia sedang mengalami revolusi digital yang berkembang dengan sangat pesat. Sejak tahun 1980-an, sedikit demi sedikit AI mempengaruhi kehidupan manusia yang membuat kita makin bergantung dengan hal tersebut. Gak percaya? Coba aja sekarang. Kalian lagi nonton channel Gazella yang menggunakan komputer, serta AI yang memberitahu kalian kalau di channel Gazella udah upload video baru. Selain itu, jika kalian sedang mencari tempat, kita cukup langsung mengetik nama tempat tersebut di Google Map, yang langsung menunjukkan lokasi dan arah tempat tersebut dalam sekejap, dengan akurat. Tentunya, hal ini membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman dan efisien. Nah, tentunya revolusi digital ini tidak akan berhasil jika tidak terjadi penemuan-penemuan seperti smartphone dan GPS. Namun, episode kali ini, saya mau membahas mengenai sejarah internet yang penemuannya sangat penting bagi peradaban manusia di dunia modern. Dulu, kita mengenal jika ketiga kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan. Namun, kini para ahli juga mempertimbangkan akses internet menjadi kebutuhan pokok nomor 4. Bahkan, PBB mengumumkan bahwa gangguan internet untuk memperoleh informasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2016. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas sejarah dari internet. Internet sebenarnya merupakan teknologi yang dikembangkan pada tahun 60-an. Bentuk inkarnasi pertama dari internet adalah Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET, yang nanti bakal saya jelaskan lebih lanjut. Namun, percayakah kalian bahwa ide dari internet sudah ada sejak lama, dan bahkan Nikola Tesla pernah memprediksinya dengan akurat. Saat era Nikola Tesla, memang banyak terobosan-terobosan di dunia informasi. Selain adanya Telegram yang pada saat itu masih merupakan teknologi baru, Guglielmo Marconi berhasil menemukan transmitter gelombang radio yang sanggup mengirimkan pesan tanpa kabel. Sampai pada tahun 1962, Black Leader, seorang profesor dari MIT atau MIT, sekaligus direktur dari ARPA, Information Processing Technique Office, percaya bahwa dunia bisa saling berhubungan dengan komputer yang bisa diakses di mana saja. Konsep ini kemudian dinamakan dengan Galactic Network pada tahun 1966. Black Leader digantikan oleh Robert Taylor, dan pada saat itu militer sangat tertarik dengan proyek komunikasi ini. Mereka juga menginginkan agar para militer AS dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, terutama jika ada masalah seperti nuklir, layaknya krisis Mikhail Kuba pada tahun 1962, di mana komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. ARPANET akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dan pada 29 Oktober 1969 terjadi peristiwa yang sangat penting bagi sejarah internet dan komunikasi, yaitu keberhasilan komunikasi internet pertama lewat program internet. Charlie Klein, siswa dari UCLA, sukses mengirim pesan login ke Stanford Research Institute. 2 tahun kemudian, Ray Tomlinson, seorang developer dari ARPANET, berhasil mengembangkan email. Isi email pertama ini adalah QWERTY. Selain itu, ia juga menemukan logo add untuk alamat email, dan alamat email pertama berformat username @name of computer. Nah guys, tentunya penemuan email oleh Ray Tomlinson ini merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Bayangin, dengan adanya email, kita sudah tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor pos, membayar ongkir dan menunggu berhari-hari hingga surat tersebut sampai mendapatkan balasan. Kita cukup menuliskannya di program dan jawabannya pun tinggal menunggu hitungan jam. Semuanya menjadi cepat dan efisien. Pada zaman tersebut, komunikasi masih menggunakan sistem yang bernama circuit switching, dan hal ini merupakan masalah bagi proyek ARPANET serta email. Biasanya, jika kita menelpon di zaman tersebut, kita akan disambungkan ke operator yang meminta kemana kita akan disambungkan. Kemudian, operator akan menyambungkan kabel kita ke sirkuit yang akan dituju. Jadi, bayangkan, jika email atau ARPANET yang bisa mengirimkan pesan dengan cepat harus menunggu operator dalam menyambungkan kabel tersebut. Tentunya ini sangat tidak efisien. Lalu,
Mereka muncul dengan sebuah solusi dengan membuat sistem baru bernama packet switching. Dalam sistem ini, setiap komputer memiliki TCP/IP, yang simpelnya kini bukan operator yang menyambungkan sirkuit tersebut, namun komputer itu sendiri. Komputer akan berbicara dengan bahasa pemrograman yang sama, yakni TCP, dan mengirimnya ke IP yang dituju. RPC 675 merupakan prototipe dari TCP/IP yang sukses dipublikasikan pada tahun 1974. Dan pada tahun 1981, TCP/IP yang kita kenal sekarang muncul untuk pertama kalinya sejak ditemukan pada tahun 1969. Proyek ARPANET sebenarnya sudah sukses dan bahkan sudah melebihi ekspektasi awal. Pada awalnya, ARPANET hanya digunakan untuk berkomunikasi di ranah kepentingan pemerintahan, seperti universitas, perusahaan, serta pemerintahan itu sendiri. Namun, sebenarnya, ARPANET bisa dan sangat berpotensi untuk dibuka secara umum dan membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Pada tahun 1986, ARPANET sudah tidak sanggup melayani permintaan yang semakin tinggi setiap tahunnya dan meminta pemerintah untuk menghentikan ARPANET setelah membuat institusi baru untuk dibuka ke publik. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat menolak karena sejak awal ARPANET memang difungsikan khusus untuk kepentingan negara, terutama riset, dan tentunya teknologi yang sangat canggih pada zamannya ini tidaklah murah. Namun, akhirnya pemerintah berubah pikiran pada tahun 1989 dan mereka membukanya secara publik. Akhirnya pada tahun 1990-an, proyek ARPANET secara resmi dipindahkan ke National Science Foundation dan terbuka untuk umum pada tahun 1990-an, merupakan titik kebalik dari sejarah internet. Nah, menurutmu bagaimanakah cara terbaik untuk menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju ini? Tunggu pembahasan di part 2 ya teman-teman. Untuk pembahasan lebih lanjut, coba berikan pendapatmu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Gasala Studio. Jangan ragu berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.